Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Video kami kali ini akan menampilkan dua sisi dari satu orang yang berbeda ya, yaitu Pak Ferdinand yang mengomentari tentang video Pak Joko Widodo yang diduga ada penistaan agama. Simak sampai selesai video kami ini ya, sahabat sekalian. Pasti terhibur. Kami jamin pasti terhibur setelah menyimak sampai selesai. Karena akan ada dua pernyataan yang berbeda dari satu orang yang sama, di mana pernyataan pertama dibatalkan oleh pernyataan kedua, tapi orangnya sama. Bisa dibilang dia bukan termulsi orang ini. Mari kita simak, sahabat sekalian. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. Ya, luar biasa ya, sangar betul kawan satu ini ya. Tapi itu sebelum 3 hari kawan, itu pernyataan dia sebelum 3 hari yang lalu. Mari kita lihat pernyataan dia setelah 3 hari atau belum sampai 3 hari. Mari kita dengar ya, ini akan sangat lucu. A few moments later. Dan setelah mendengar masukan, keterangan, penjelasan dari banyak pihak, saya Ferdinand Huta Hayan menyatakan sebagai berikut. 1. Kasus ceramah Yusuf Kalla telah dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu untuk mengais dan memulung elektoral pada pemilu ke depan, dan juga telah digunakan sebagai pengalih isu dari kasus ijazah palsu yang tidak kunjung usai sampai saat ini dan tidak kunjung jelas nasib perkara ini seperti apa. Yang kedua, saya meminta dan menghimbau kepada siapapun yang sudah melaporkan Yusuf Kalla maupun yang hendak melaporkan Yusuf Kalla agar tidak membawa-bawa lembaga kekristenan dalam pelaporan, karena ini bukan konflik antara Kristen dengan Yusuf Kalla dan juga bukan konflik antara Islam dengan Kristen. Ya sahabat sekalian lah, ketika mendengar video pernyataan keduanya ini kan lucu sekali. Baru a few moments later sudah berubah. Jadi itulah sahabat-sahabat Kristen ini kadang-kadang terlalu terburu-buru. Dia tidak menyimak video lengkap, cuma lihat video sepotong langsung mengambil satu kesimpulan. Jadi saya rasa Pak Ferdinand setelah melihat video lengkapnya jadi malu sendiri dia ya. Dan itulah termul, tapi Pak Ferdinand ini bukan bagian dari termul, cuma dia mungkin itu tanggapan spontannya ya, karena melihat termul ini melaporkan terus dia lihat pernyataan termul, jadi dia mengambil tanggapan spontan. Padahal setelah dia lihat video lengkapnya malu sendiri, baru a few moments later sudah seperti itu. Jadi murni rencana pelaporan orang-orang ke polisi atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pak JK itu murni, itu nggak ada lepas kaitannya dengan kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Pak Joko Widodo memang luar biasa jahatnya ini. Dia mau seret-seret lagi kasus ijazahnya ke masalah SARA. Iya, sahabat sekalian, selanjutnya kita bacakan komentar di netizen ya. Komentar warganet yang kita ambil dari kolom komentar yang membahas tentang dugaan penistaan agama terhadap Pak Yusuf Kalla. Karisteng tidak usah bilang mati syahid, bla bla bla. Pusat adu domba gara-gara terusik ijazah palsu. Betul. Oten yang melaporkan Pak JK itu orang-orang partai PSI yang kagak laku. Betul sekali ya. Itu termul yang buat gaduh karena bosnya disenggol oleh Pak JK. Betul sekali. Mati syahid milik umat Islam yang membela agama Allah, ya betul juga. Ajaran kasih katanya, tapi bangsa penjajah mayoritas orang-orangnya beragama Kristen. Ini juga sangat betul. Jadi jangan dibawa-bawa ke penistaan masalah SARA ini ya. Ini kan kasus ijazah palsu kan sudah menyentuh SARA. Inilah kekejaman pihak termulia Pak Jokowi ini ya. Jadi adu dombanya bukan lagi adu domba intelektual yang dia pakai. Dia adu domba anak bangsa dengan isu SARA. Yang melaporkan termul betul. Kristen bukan agama kasih, tapi lebih tepatnya agama penjajah. Mohon maaf ya kepada sahabat Kristen, kami cuma membacakan ini karena yang melaporkan itu kan memang dari pihak Kristen yang ingin melaporkan Pak Yusuf Kalla. Tapi ternyata kan yang melaporkan itu menghilang begitu isu bahwa begitu netizen ramai-ramai menyuarakan bahwa itu termul, itu adu domba. Nah, akhirnya kan mereka hilang suaranya.
para pendukung Pak Jokowi lagi menyerang balik Pak JK. Masya Allah, Islam rahmatan lil alamin. Siapa yang meninggal karena membela agama Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sahid masuk surga. Ya, ini dalam ajaran Islam yang begitu. Yesus Muslim, ya betul. Kalau Yesus kita merujuk kepada Nabi Isa, dia adalah seorang Muslim. Ya, jadi kita jangan membawa kepada kasus mengenai ijazah palsu ini, jangan dibawa kepada isu sara ya. Proyek termul majikannya disuruh Pak JK tunjukin ijazahnya. Oten makin gila, kasih hanyalah slogan. Berarti Pak JK juga tentang ajaran Kristen, tentang martir, tapi kalau orang Kristen aja yang bodoh, minim literasi, adat digedein palah main lapor. Serangan balik Jokowi atas kasus ijazah Muslim di belakang Pak JK. Siap. Ya, sampai di sini dulu video kami. Ya, sahabat sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.